Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pundong, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Pundong, serta rekan-rekan semua yang bergabung di podcast PPDB SMA Negeri 1 Pundong ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bergabung di podcast PPDB SMA Negeri 1 Pundong ini dengan keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan sahabatnya di yaumul kiamah. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muzakir Setiadi sebagai host PPDB SMA Negeri 1 Pundong yang akan menemani teman-teman semua dari awal acara hingga akhir acara. Dan saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh beliau Bapak Dr. Anis Aris Sujaka. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, tidak berlama-lama lagi, marilah kita tanya-tanya dikit dengan Bapak. Nah Pak, untuk kegiatan kesiswaan di SMA Negeri 1 Pundong ini seperti apa ya Pak? Untuk SMA Negeri 1 Pundong, kegiatan kesiswaan seperti halnya SMA-SMA lain, kita akan mengampu untuk kegiatan PPDB, kemudian MPLS, kemudian juga penyelenggaraan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan daripada OSIS. Nanti kita akan mendampingi, mengampu dan mengarahkan untuk kegiatannya, dan juga untuk pemilos, purna siswa, juga event-event yang diselenggarakan oleh anak-anak OSIS dan unit-unit yang lain. Jadi harapan kita nanti untuk anak-anak akan banyak berperan aktif di kegiatan-kegiatan sekolah. Seperti itu Mas. Ya. Jadi kegiatan sekolah di SMA Negeri Pundong ini nggak hanya satu ya Pak, jadi banyak ya Pak? Iya, memang kita tuntutan sekarang memang anak-anak itu sangat kreatif dan inovatif untuk menyelenggarakan event-event ya. Oh iya Pak. Nah, tadi kan kegiatan Pak. Nah, untuk sejauh ini di SMA Negeri 1 Pundong itu telah melaksanakan kedisiplinan sejauh apa ya Pak? Untuk kedisiplinan itu akan dilaksanakan mulai dia menjadi siswa baru dan tercatat sebagai siswa, maka secara otomatis mereka akan mengikuti aturan dan tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Pundong. Dan aturan yang ada itu nanti kita rangkum di buku kecil, buku saku ini, yang nanti akan berisi 4 bab. Jadi bab 1 itu mengenai ketentuan umum. Nah, di ketentuan umum itu nanti akan ada dasar hukum dan tujuan daripada dibentuknya buku ini. Kemudian nanti dari bab itu akan ada pasal-pasalnya, yaitu pasal 1 itu mengenai masuk dan pulang sekolah. Pasal 2 mengenai sopan santun dalam pergaulan. Kemudian pasal 3 berpakaian sekolah. Kemudian pasal 4 kebersihan, kedisiplinan, ketertiban, kerapian, itu pasal 4. Pasal 5 itu adanya larangan-larangan. Kemudian di bab 2 itu nanti akan berisi mengenai jenis-jenis pelanggaran dan sanksi yang ditetapkan. Nah, di sini sudah tercantum ada sekitar 55 jenis pelanggaran dengan berbagai skor sesuai dengan tingkat berat ringannya jenis pelanggaran. Kemudian di bab 3 itu nanti mengenai prosedur penanganan pelanggaran dari tata tertib sendiri. Kemudian yang keempat nanti bab penutup. Sehingga otomatis dengan berpedoman buku ini siswa akan tahu aturan-aturan apa yang harus dia kerjakan, harus dia ikuti, dan apa yang harus dia hindarkan. Ini berkaitan dengan tata tertib yang diterapkan di SMA Negeri 1 Pundong selama ini. Ya. Jadi peraturan dan tata tertib di SMA Negeri 1 Pundong itu berlaku sejak siswa masuk. Iya, Pak. Iya, sejak siswa masuk.
Oh iya. Tentunya aja sampai siswa setelah keluar ya mereka lepas, tetapi dia masih ikut aturan-aturan, ada alumni ya. Oh Nah iya. itu yang ada. Nah, Pak, kan untuk kebiasaan dari siswa ke guru itu yang diterapkan di SMA Negeri 1 Pundong itu seperti apa ya, Pak? Nah di situ nanti sudah seperti kata-kata tadi, ketentuan ini sudah ada, yaitu di bab 1 itu berkaitan dengan pasal 2 itu berkaitan sopan santun pergaulan. Nah di sini sopan santun pergaulan itu sopan santun pergaulan terhadap sesama teman, sopan santun pergaulan siswa dengan guru, siswa dengan karyawan, dan siswa dengan kepala sekolah. Dan nanti di situ akan ada satu rangkaian bagaimana sih siswa bersikap dan berlaku terhadap warga sekolah. Nah itu yang ada di buku ini sesuai pasal 2. Nah termasuk di situ kan mereka harus hormat, bukannya pihak guru itu gila hormat, tidak, tetapi itu satu bentuk pembelajaran atau mendidik satu karakter hormat kepada orang tua. Dan di situ nanti juga akan membiasakan untuk mengucapkan terima kasih kalau dibantu orang, atau mengucapkan terima kasih dengan senang hati, mengaku bersalah kalau memang itu dia melakukan hal yang salah, dan juga meminta maaf apabila hal itu dia lakukan, dan juga untuk dalam berbicara itu dengan kata-kata yang sopan atau ada timur. Jadi kita berharap tidak ada kata-kata kotor, jorok ataupun kasar. Nah itu harapan kita dengan adanya tata tertib hubungannya siswa dengan guru akan tercantum kondisi yang harmonis seperti itu. Oh iya, Pak. Jadi siswa dan guru itu diharapkan siswa menghormati guru ya, Pak? Iya, dan guru pun juga akan menghargai siswa. Oh iya, Pak. Nah, untuk penerapan kedisiplinan apa saja ya, Pak, yang diterapkan di lingkungan SMA Negeri 1 Pundong dari pintu gerbang sampai dengan tempat parkir, Pak? Di tatip ini juga diatur juga bahwa di bab 1 pasal 1 itu mengenai masuk dan pulang. Jadi apabila ada siswa itu masuk sekolah, maka aturan sekolah sudah tertulis bahwa sekolah itu akan dibel jam 6.50 itu sebagai bel awal, dan nanti bel resminya itu jam 7. Nah jam 7 itu menandakan nanti bahwa pintu gerbang akan ditutup. Artinya apa? Begitu siswa datang, diharapkan siswa langsung menempatkan sepeda atau sepeda motornya ke tempat parkir yang sudah disediakan. Nah di sana juga akan ada anak-anak OSIS yang bertugas untuk mengarahkan dan merapikan agar di tempat parkir itu akan berjajar dengan rapi dan enak dipandang. Nah cuman permasalahannya kadang-kadang ada anak yang sok iseng atau mereka dengan berbagai alasan tidak tertib. Nah itu nanti akan kita perhatikan dengan cara nanti motor kita keluarkan ke tempat yang panas, kemudian pemiliknya kita panggil, kemudian kita berikan nasihat, pembinaan. Kemudian kalau jam 7 tutup dan ada siswa yang terlambat, siswa yang terlambat itu nanti akan kita kumpulkan, kemudian kita berikan satu pembinaan. Dan di sini kalau mereka terlambat kok sampai 3 kali, maka kita akan mendatangkan orang tua. Tujuannya untuk apa? Agar nanti kita bersama-sama dengan orang tua siswa itu untuk membina dan membimbing anaknya untuk lebih baik lagi. Itu yang kita lakukan. Ya, jadi teman-teman ini untuk berangkatnya juga lebih awal, jadi nggak telat untuk masuk sekolahnya. Nah, Pak, untuk kan di setiap sekolah setiap pagi kan juga menyanyikan Indonesia Raya, Pak ya. Ya. Nah, ya. bagaimana penerapan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di SMA Negeri 1 Pundong itu, Pak? Di SMA Negeri 1 Pundong untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya itu dilakukan sudah jauh sebelumnya ya.
Jadi sebelum ada edaran terakhir itu kita sudah melaksanakan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap paginya. Dan itu nanti dilaksanakan setelah bel jam pertama atau jam 7 pagi. Nah, konsekuensinya apa? Begitu dinyanyikan lagu Indonesia Raya, maka semua bentuk aktivitas itu harus dihentikan dan kita mengikuti dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya bareng-bareng. Kalaupun nanti ada satu kelas yang tidak tertib atau tidak kompak dan sebagainya, maka kita akan suruh mengulang dengan pantauan dari CCTV ya. Jadi CCTV kita itu akan memantau kelas-kelas mana yang tidak tertib. Kemudian untuk yang terlambat dan sebagainya itu, kalau mereka masih di luar pintu gerbang, ya mereka wajib untuk berdiri sikap sempurna, kemudian mereka menyanyikan Indonesia Raya. Kalaupun mereka sedang dalam keadaan motornya jalan, ya mereka wajib untuk menghentikan motor dan ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Itu yang kita lakukan, tujuannya apa? Untuk membentuk satu karakter nasionalisme dan kebangsaan. Itu paling utama. Seperti itu, Mas. Oh iya. Jadi di pas menyanyikan Indonesia Raya semua kegiatan itu dihentikan ya Pak ya? Iya. Semua ikut menyanyikan dan kondisi sikap sempurna. Iya. Nah Pak, untuk dalam kedisiplinan siswa, seragam yang digunakan di SMA Negeri 1 Pundong itu seperti apa aja Pak? Di SMA Negeri 1 Pundong di pasal 3 mengenai pakaian sekolah itu sudah dirumuskan bahwa ada satu pakaian putih abu-abu, kemudian pakaian batik, pramuka, pakaian olahraga. Nah itu mereka pakai sesuai jadwal yang ada. Dan sepatu hitam untuk hari Senin, Selasa, Rabu. Kemudian dan diharapkan juga berpakaian rapi yang sesuai aturan yang ada. Artinya apa? Atribut yang ada ya harus dipasang lengkap, termasuk yang paling kecil ikat pinggang, kaos kaki, itu kita juga mengamati. Jangan sampai dalam berpakaian mereka itu tidak mencerminkan bahwa itu satu penampilan yang enak dipandang dan punya kelas itu ya. Kadang kan kita juga melihat di sekolah-sekolah yang mungkin sekolah yang kurang potensial itu kan kadang-kadang mereka berangkat sekolah asal pakaiannya lusuh dan sebagainya, kemudian pakaian tidak rapi dan sebagainya. Itu kan kita tidak, jangan seperti itu ya. Kita harus punya komitmen bahwa siswa SMA Pundong dalam berpenampilan berpakaian harus fight. Artinya apa? Dari sisi kualitas mereka kerapian jelas kita masuk. Artinya apa? Jangan sampai wah kita handi seperti itu. Tapi apa, kita tetap pakaian harus rapi. Sehingga sedikit hal yang tidak beres, misalkan ada baju dikeluarkan mesti dirurui atau ditegur. Kalau tidak ya teman-teman kelasnya atau dari kakak kelas OSIS itu juga akan mengingatkan. Sehingga itu sangat vital sekali ya, karena apa? Nanti itu merupakan figur kita di luar ini ya. Jadi untuk pakaian itu memang kita sudah diatur. Batik juga kita sudah ada batik dari sekolah, kaos olahraga juga sudah disiapkan, dan untuk desainnya pun juga kita bisa masuk untuk sekolah-sekolah yang artinya levelnya di atas itu. Seperti itu Mas. Ya, jadi untuk seragam itu setiap harinya ada ya Pak ya? Ada. Ya. Nah Pak, untuk teman-teman kan pastinya ada yang potongannya panjang-panjang ya Pak ya? Nah untuk potongan rambut dan aksesoris itu seperti apa ya Pak pasnya itu? Nah kalau untuk hal yang sepanjang itu kan mudah terdeteksi ya.
Karena kita setiap hari Senin itu kita mesti melaksanakan upacara bendera. Nah, di upacara bendera itu akan terlihat bahwa ada siswa-siswa yang tidak tertib dari sisi pakaian, dari sisi potongan rambut, dari sisi aksesoris yang tidak sepantasnya dipakai, maka akan terlihat. Dan kalau pada waktu itu mereka terlepas, maka pada waktu pembelajaran di kelas pun juga akan terjaring oleh guru kelas. Kalaupun nanti dia terlepas, maka pada waktu dia istirahat, jalan dan sebagainya tertangkap basah oleh bapak ibu guru, maka mereka akan dipanggil dan diarahkan untuk yang benar. Jadi misalkan pelanggaran yang sering terjadi, rambutnya gondrong, mungkin potongannya tidak sesuai, yang depan panjang atau yang belakang panjang. Nah, itu kadang-kadang langsung kita berikan sanksi di upacara, ya minimal pertama kita peringatkan. Kalau besok masih belum ada perubahan, ya kita potong seadanya, nanti biar dia memperbaiki diri. Juga untuk rambut yang kadang-kadang dicat itu ya, walaupun kadang-kadang memang ada yang warnanya itu agak coklat tapi memang bawaan, ya itu beda masalah ya. Kemudian anak laki-laki kok pakai gelang, kemudian yang perempuan kok pakai lipstick tapi warnanya yang menyala itu ya. Apakah pakai lipstick? Enggak boleh, boleh saja, tapi kan pakai yang netral agar bibirnya enggak terlihat kering atau apa ya, boleh-boleh saja. Tapi yang wajar enggak pakai yang merah itu kan, wah ini pelajar atau apa itu kan beda lagi kan. Nah, itu untuk aksesoris dan atribut. Termasuk nanti juga dalam berkendaraan pun ya harus tertib ya, itu salah satunya ya. Kendaraan, sepatu dan sebagainya harus manut aturan. Kalau enggak ya nanti tetap kita kawal, kita bina. Itu Mas. Nah, jadi untuk teman-teman nih, untuk perlengkapan sekolah, rambut juga harap dirapikan. Dan untuk berangkat sekolah juga pakai helm, menekan jaket ya Pak ya? Iya. Yang penting helm. Ya. Nah Pak, untuk budaya sekolah yang dikembangkan di SMA Negeri 1 Pundong itu seperti apa ya Pak ya? Kalau budaya itu banyak sekali yang dikembangkan, yang jelas itu kita mengembangkan karakter ya. Karakter itu yang nanti akan tercermin di perilaku. Di perilaku ya. Misalnya seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana hubungannya dengan guru. Nah, ini kan harus ada pendidikan karakter. Siswa diingatkan begitu masuk, kalau sebelum pandemi itu cium tangan, nah sekarang kan cukup saling menghormati itu ya. Dan itu pun dilakukan untuk setiap saat ketemu seperti itu. Artinya apa? Misalkan Pak Ari ketemu siswa yang namanya A, ketemu 5 kali, maka mereka akan berjabat tangan 5 kali. Bukan berarti kita gila jabat tangan, bukan ya, tapi itu satu menunjukkan bahwa ada satu respon positif dari anak untuk menyapa, menghormat minimal terhadap gurunya. Itu salah satu. Belum lagi nanti kita juga menanamkan karakter untuk adiwiyata, membaca, kemudian menanamkan karakter nasionalisme dan sebagainya, termasuk dengan Indonesia Raya itu. Itu berbagai karakter kita terapkan agar nanti anak-anak yang di SMA Pundong itu nanti kalau dia keluar ke jenjang yang lebih tinggi, dia akan memiliki hal-hal positif, karakter-karakter yang positif yang nanti bisa dia kembangkan lagi di luar sana. Artinya baik dari dia di lingkungan pendidikan ataupun di dunia masyarakat. Itu yang kita harapkan. Oh iya Pak, jadi budaya disiplin ya Pak ya? Iya. Nah Pak, untuk di masa pandemi ini kedisiplinan siswa khususnya penerapan 5M itu bagaimana ya Pak ya? Nah ini kalau masalah pandemi ini kan jelas kita ikuti ketentuan-ketentuan dari pemerintah pusat dan daerah, yaitu khususnya dengan adanya 5M.
memakai masker, mencuci tangan dengan air sabun, dengan sabun dan airnya mengalir, kemudian menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, kemudian membatasi mobilitas ataupun interaksi. Nah, ini kita terapkan betul. Artinya apa? Artinya bahwa kita akan memperhatikan betul apabila ada kegiatan-kegiatan dari anak itu, protokol COVID itu harus kita jalankan. Dan ini bukan berarti bahwa terus anak tidak ada kegiatan, tidak. Tetapi apa? Anak tetap menyelenggarakan program-program kegiatan sesuai yang mereka rancangkan, tetapi mereka tidak boleh melalaikan dan meninggalkan protokol COVID tadi. Satu contoh bahwa banyak kegiatan yang dilaksanakan paling awal saja pas COVID, ada tryout, mungkin sekolah ada kelas meeting, mungkin sekolah lain bingung, kok ada kelas meeting toh, kita itu aja nggak boleh kumpul-kumpul. Mereka tidak berpikir ternyata bahwa kelas meeting kita itu kelas meeting online. Kemudian ada tryout, sekolah lain tidak menyelenggarakan, kita menyelenggarakan, tapi apa? Kita online. Kemudian kartinian kita juga online, walaupun sekolah lain juga kadang-kadang tidak menyentuh itu. Juga ada event pengembangan bakat, kemudian kemarin ada virtual purna siswa juga tampil. Nah, mereka tidak berpikir bahwa kita itu akan menyelenggarakan seperti itu, tapi apa? Kegiatan-kegiatan itu tidak lepas dari kondisi melaksanakan aturan COVID. Jadi protokol COVID itu tetap kita jalankan dengan ketat, dan kegiatan juga kita jalankan. Nah, itu yang ada saat ini di SMA Pundong. Nah, jadi walaupun kita berkegiatan tetapi harus mematuhi 5M ya, Pak ya? Iya, itu pasti itu. Iya. Nah, Pak, untuk dalam berorganisasi siswa yang berkegiatan sampai malam, itu penerapan kedisiplinannya itu seperti apa ya, Pak ya? Untuk kegiatan siswa berkegiatan sampai malam itu memang sudah dilaksanakan sejak dahulu ya. Artinya bahwa para siswa SMA Pundong khususnya mengikuti organisasi OSIS ataupun unit-unit yang lain, mereka akan sangat enjoy, sangat senang, dan mereka rasa percaya diri dan bangga sehingga mereka lupa waktu. Mereka melaksanakan kegiatan sampai malam melebihi batas. Tetapi dalam hal ini sekolah menerapkan aturan bahwa kegiatan di sekolah, aktivitas di sekolah itu nanti kita batasi jam 6 sore. Artinya apa? Jam 6 sore sekolah harus sudah steril dari kegiatan siswa dan siswa yang ada. Kemudian kalau ada kegiatan yang harus diselesaikan melebihi batas, kita mengizinkan dengan catatan, pertama didata personalnya, kemudian mereka harus diketahui oleh kesiswaan, kemudian guru BK, wali kelas, dan satpam, serta yang lebih utama lagi, orang tua juga harus tahu dan mengizinkan. Karena kalau tidak seperti itu, akan terjadi orang tua bingung, tanya, Pak, anak saya kok belum pulang? Terus kegiatannya apa? Kalau tidak ada informasi maka tidak akan terjawab. Maka akan terjadi kerisauan dari orang tua. Nah, artinya apa? Bahwa kalau ada kegiatan malam pun kita akan memantau, mengizinkan sejauh itu masih dalam batas kewajaran untuk menyelesaikan persiapan dan kesiapan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Itu. Oh ya, jadi walaupun berkegiatan malam tapi ada izinnya ya, Pak? Iya, ya? harus ada izinnya. Nah, Pak, ini kan masih di masa pandemi ya, Pak ya? Iya. Nah, untuk interaksi siswa dengan guru hanya lewat HP, apakah sopan santun dalam bertutur kata dan lain-lain sudah diterapkan ya, Pak ya? Karena kita
pembelajaran daring dan online, maka modal utama adalah HP. Semua komunikasi dilakukan dengan HP. Dan tentunya saja akan ada saling kesesuaian antara Bapak Ibu guru dengan siswa. Artinya apa? Tidak akan terjadi satu hal-hal yang sifatnya kurang ajar atau tidak sopan. Ya cuman karena kan hanya terganggu masalah jaringan, kuota, sehingga kadang-kadang terputus komunikasi. Mungkin siswa tidak jawab dan sebagainya karena ada faktor-faktor seperti itu. Jadi bukan satu kesengajaan, tidak, tapi apa? Ya memang kondisi kita saat ini. Karena di sekolah kita itu kan juga banyak teman-temanmu itu yang tempat tinggalnya kan agak susah dari jangkauan internet. Dan juga mungkin ada juga yang secara ekonomi mereka juga pas-pasan. Kalau pas bantuan dari pemerintah belum datang, nah kadang-kadang kan mereka juga kerepotan. Nah itu yang membuat kendala ataupun permasalahan-permasalahan di komunikasi dengan HP. Tetapi intinya bahwa hal-hal yang bersifat negatif, ketidaksopanan dan sebagainya itu jarang sekali terjadi. Terima kasih Mas. Nah, jadi walaupun online ya Pak ya, Iya. harus sopan itu penting ya Pak ya. Iya, itu karena karakter yang kita tanamkan. Oh iya. Nah Pak, kan ada setiap pelanggaran itu ada poin-poin ya Pak ya. Iya. Nah untuk bagaimana penerapan poin-poin pelanggaran di SMA Negeri 1 Pundong Pak? Seperti saya katakan tadi bahwa di bab 2 itu ada jenis-jenis pelanggaran dan skor yang ada. Nah, jenis pelanggaran dan skor itu nanti sudah ada penilaiannya sendiri. Jadi pelanggaran tingkat beratnya seperti apa, yang paling seperti itu sudah ada. Sudah ada sekitar 55 jenis pelanggaran. Dan pelanggaran yang paling berat itu nanti adalah skornya 100. Kemudian yang paling rendah itu nanti 5. Nah, bagaimana pelaksanaan penanganan pelanggaran? Nah, nanti kita lihat dari penskoran itu ya. Kalau nanti dia itu melakukan satu pelanggaran, otomatis mereka akan dicatat di buku pelanggaran di BK maupun kesiswaan. Nah, di situ nanti mereka akan melihat kualitas pelanggarannya. Kalau skornya itu 30, maka siswa itu akan diberikan pembinaan. Tetapi kalau antara 30 sampai 50, maka mereka akan diskor 3 hari dan orang tuanya juga akan disuruh datang ke sekolah untuk melakukan pembinaan bersama. Apakah ada yang skornya lebih tinggi? Ada ya. Nanti ada yang 75% skornya. Ya tentunya karena skornya lebih tinggi, mereka akan mendapatkan sanksi juga yang lebih berat. Nah, ini dengan 6 hari mereka itu diskores. Seperti tadi, orang tua harus mengetahui, membuat surat pernyataan, baik orang tua maupun siswa. Kemudian dengan guru-guru yang berkepentingan seperti kesiswaan, guru BK dan wali kelas, itu nanti akan memberikan pembinaan bareng-bareng. Harapannya apa? Agar dia lebih baik. Tetapi ada juga nanti yang masih melakukan pelanggaran sampai pelanggarannya batas 100. Nah, batas 100 ini memang di aturan harus dikembalikan ke orang tua. Ini yang ada. Sehingga nanti kita tetap memantau jenis dan bentuk pelanggaran yang ada, kemudian akan diterapkan skor, dari skor akan diterapkan sanksi. Itu. Nah, jadi setiap kegiatan itu, setiap sekolah bawah kita itu Ya diamati. iya diamati ya Pak. Iya. Ya. Nah, terima kasih ya Pak ya, atas waktunya yang telah menyempatkan untuk kami, telah berbagi-bagi kedisiplinan ya Pak ya. Iya, iya. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk
kedisiplinan di SMA Negeri Pundong cukup utama kita terapkan, kebudayaan disiplin, hormat kepada guru dan lain-lain. Nah, saya Muzakir Syadi cukup menemani teman-teman semua sampai sini. Jika banyak salah, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.